sudah bisa semua ya? Kita lihat dulu yuk, kakak punya video. Saksikan video berikut. Video apa ya? Cek dah. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahu gak sih adik-adik, Kak Fani lagi bawa buku apa nih? Bener banget, ini adalah SPAH atau Sabda Bina Anak Harian. Nah adik-adik, siapa yang setiap hari di rumah rajin baca SPAH? Ayo angkat tangannya. Yeay, puji Tuhan semua pada rajin membaca SPAH ya. Tapi adik-adik tahu gak sih cara yang benar untuk membaca SPAH? Yuk disimak ya adik-adik. Nah, yang pertama, siapkan SPAH kalian dan Alkitab kalian. Selanjutnya, sebelum membaca SPAH, berdoa dulu ya untuk meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus. Selanjutnya, bukalah SPAH-mu, lalu lihat di bagian tengah atas. Di sana kalian akan melihat tema renungan dan ayat Alkitab hari ini. Lalu dibuka Alkitabnya dan dibaca ayat tersebut ya. Selanjutnya mulai membaca renungan SPAH dan perhatikan cerita serta kerjakan aktivitas yang ada. Bacalah satu halaman setiap hari sesuai tanggal yang ada di pojok kiri atas. Yang terakhir, setelah selesai membaca SPAH, berdoa kembali kepada Tuhan Yesus dan lakukan firman Tuhan serta pesan-pesan yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya adik-adik, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tadi kita sudah lihat ya Kak video cara asik membaca SPAH, Sabda Bina Anak Harian. Kita mulai ibadah kita ya. Adik-adik kita akan bersaat teduh. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik sudah selesai saat teduh. Kakak minta adik-adik semuanya berdiri. Dengan penuh semangat dan penuh sukacita kita akan menyanyi Mars PA. Sampai ke pelosok dunia.
Sudah saatnya kita masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang cerah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah minggu pelayanan anak, khususnya GPIB Bethesda Sidoarjo. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati adik-adik yang mengikuti ibadah ini, berkati juga pelayan firman yang akan memberitakan firman pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Masa sudah capek? Belum ya, masih tetap berdiri. Kakak mau ajak kalian melalui pujian ini supaya kalian ingat bahwa aku, engkau, kita semua anak raja. Siapa raja kita, Kak? Siapa ya adik-adik? Tuhan Yesus. Aku anak raja. Adik-adik juga pasti tetap semangat ya. Oke adik-adik silakan duduk. Karena kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari adik Nathan dari sektor Haleluya. Silahkan. Hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hendak saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.
teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murahanmu. Kau rencangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku rasa saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku rasa saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Adik Nathan. Kakak harap Adik Nathan tetap semangat menjadi saksinya Tuhan Yesus melalui pujian ya Kak ya. Kakak tunggu yang adik-adik yang lainnya juga loh ya. Yang lainnya juga harus berani bersaksi melalui pujian, melalui tindakan kita setiap hari-hari. Siap ya adik-adik? Kakak tunggu juga videonya yang lain. Oke, sekarang kita waktunya mau baca Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, kita akan baca Mazmur dari Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai 4. Nah, sudah dapat semua bacaannya? Kalau sudah, silahkan adik-adik berdiri. Silakan berdiri. Mazmur ini akan dibacakan
oleh adik Evander dari sektor Sion. Silakan. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Terima kasih adik Evan. Tetap semangat ya adik-adik dalam membaca Mazmur. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Roy Pauki. Oh iya, kakak lupa. Adik-adik silakan duduk dulu ya. Nah, kita akan memuji dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Selamat pagi adik-adik. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan membaca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca, kita persiapkan hati untuk mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk nafas hidup baru yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong, menerangi hati dan pikiran kami untuk menerima dan mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Dan kami mengerti mengenai kekayaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, firman yang telah menjadi daging, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Untuk pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh adik-adik. Shalom, saya akan membacakan 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Terima kasih. 2 Korintus pasal 9 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya. Dan ia menumbuhkan buah-buahan kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Makasih. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini akan menceritakan kisah 2000 tahun yang lalu, yaitu terambil di dalam surat Korintus. Surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita ketahui bahwa Rasul Paulus itu berasal dari Tarsus, warga negara Roma. Pada saat itu kitab ini ditulis. Yerusalem atau bangsa Yahudi di bawah penjajahan Roma, sehingga kehidupan umat-umat Yahudi yang sudah beralih ke mengikut Kristus, beragama Kristen, itu sangat tertekan dan tertindas, lagi pula miskin. Karena adik-adik, mereka selain dijajah oleh Romawi, mereka juga dibawa tekanan atau penindasan oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang yang beragama Yahudi, yang tidak senang orang Israel atau orang Yahudi itu mengikut Tuhan Yesus, beragama Kristen, tidak mengikut. Mereka dianggap tidak mengikuti lagi sunat atau hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Sehingga Rasul Paulus, adik-adik, ini di dalam menginjilkan kerajaan Allah senantiasa mengingatkan bahwa pada umat-umatnya yang dibentuk atau gerejanya yang dibentuk oleh Rasul Paulus, dalam bacaan kita adalah jemaat di Korintus, untuk tetap membantu berbagi berkat kepada umat-umat Kristen di Yerusalem. Jadi itu cerita sejarahnya begitu, adik-adik. Umat Kristen di Yerusalem miskin. Artinya miskin ini mereka itu bekerja, berusaha, tapi tidak mendapatkan penghasilan yang besar, penghasilannya kecil. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, supaya jemaat-jemaat yang dibentuk, gereja-gereja yang dibentuk oleh Rasul Paulus, baik itu di Korintus, di Roma, maupun di Makedonia yang ada di pas ayat yang kedua, ini dibantu oleh jemaat-jemaat yang dibentuk oleh Rasul Paulus. Jadi begitu,
adik-adik sejarahnya. Ini sejarah 2000 tahun yang lalu. Kita akan membaca dan merenungkan perikop bacaan kita, yaitu di ayat ke-6 sampai dengan 11. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya membantu, memberkati jemaat di Yerusalem. Jadi bacaan kita terkait dengan erat dengan perikop di pasal 9, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Ini jemaat di Korintus diminta berbagi berkat kepada jemaat di Yerusalem. Diingatkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-6, yaitu orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di sini digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan pertanian. Seorang petani kalau menabur banyak, menabur biji-biji ke ladangnya, semakin banyak yang ditabur, petani itu akan menuai pohon-pohon yang berbuah-buah semakin banyak lagi. Semakin sedikit petani itu menabur biji-bijinya, otomatis hasil yang didapat atau pohon yang tumbuh untuk menghasilkan buah itu akan semakin sedikit. Ini gambaran dari Rasul Paulus bahwa memberi kepada sesama atau kepada sesuai perikop kita, konteks kita, itu memberi sedikit akan menuai sedikit, memberi banyak akan menuai banyak. Dalam arti ini berkat, memberi berkat, memberikan uang atau memberikan doa, perhatian, ini berkat, bukan tidak hanya uang. Di sini diartikan di ayat 6. Adik-adik, bagaimana Rasul Paulus menunjukkan kepada gereja di Korintus atau jemaat-jemaat di Korintus supaya berbagi terhadap sesama itu, khusus jemaat di Yerusalem ini disenangi oleh Tuhan. Jadi Allah Bapa itu melihat, ya jadi dilihat oleh Allah Bapa hatinya orang-orang Korintus itu bagaimana hatinya. Nah, itu diceritakan di ayat 7. Bagaimana hatinya yang disukai, dikasihi oleh Allah Bapa. Kriteria atau pilihan orang yang disukai atau dikasihi Allah Bapa dalam hal memberi berkat kepada sesama. Dalam hal ini jemaat-jemaat di Yerusalem, bagaimana? Itu ada tertulis di ayat 7, adik-adik. Kriterianya adalah memberi dengan kerelaan hati. Kerelaan hati, dari hati adik-adik memberi tanpa sedih atau tanpa paksaan. Hati yang didasari oleh kasih Kristus itu akan melakukan berbuat tindakan memberi dengan bahagia, memberi dengan tersenyum, memberi dengan sukacita. Bayangkan adik-adik, kalau adik-adik memberi, menolong sesama, memberi kue, misalnya adik-adik membawa kue 2 yang
yang satu diberikan oleh adik-adik ke teman dengan bahagia, dengan senang, suka memberi. Nah ini diberikan satu. Nah kuenya diberikan satu, adik-adik tinggal satu. Nah itu memberikan dengan sukacita, dengan bahagia, dengan rela yang keluar dari hati tanpa paksaan. Itu yang dilihat oleh Allah di hati adik-adik, bahwa oh iya, adik-adik ini sudah memberikan dengan hati, dengan sukacita, tanpa paksaan. Ini yang disukai oleh Allah Bapa. Itulah. Jadi Allah Bapa melihat hati, bukan melihat muka adik-adik. Muka adik-adik bisa, kalau memberi bisa senyum, tapi hatinya kan sedih atau terpaksa. Waduh, nanti saya kehabisan kuenya, kehabisan minumnya kalau saya beri ke teman saya. Itu hati adik-adik bisa dibaca oleh Allah. Itulah. Kemudian apa yang didapat oleh adik-adik jika adik-adik memberikan, berbagi sesama dengan sukacita, tanpa paksaan, dengan rela dari hati, dengan tulus dari hati, memberikan, berbagi kepada sesama, berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi kepandaian yang Tuhan sudah berikan, menolong kalau teman-teman adik jatuh atau teman-teman adik-adik itu tidak mengerti pelajaran di sekolah, adik-adik tolong. Apa yang akan adik-adik berikan, adik-adik peroleh jika pemberian kepada teman atau sesama itu dilakukan oleh hati yang rela, hati yang sukacita. Itu ada di ayat 8. Dan ayat penjelasannya di ayat 8, ayat 10 dan 11. Itu adik-adik. Pertama yang diperoleh oleh adik-adik yaitu kasih karunia dari Allah. Kasih karunia ini adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib dan bangkit dari kematian setelah mengalahkan maut. Maut itu yaitu kerajaan iblis, itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Itulah keselamatan yang akan didapat oleh adik-adik. Kemudian keselamatan itu yang diberikan juga berkat yang melimpah, berkat yang berlebihan, yang senantiasa berkecukupan. Dalam hal ini berkecukupan artinya berkat yang diperoleh oleh adik-adik melalui orang tua adik-adik, papa mama bekerja untuk mendapatkan uang, itu diberikan ke adik-adik. Itu selain adik-adik memperolehnya, adik-adik juga bisa berbagi kepada teman-teman. Jadi berkat itu selain dimiliki oleh adik-adik sendiri, dipakai oleh adik-adik sendiri, berkat kepandaian, punya makanan, punya minuman, kesehatan, itu yang diberikan, yang dimiliki oleh adik-adik, tapi bisa diberikan untuk berbagi, menolong sesama atau teman-teman adik. Itu yang maksudnya berkecukupan.
memberi, sehingga melalui memberi adik-adik mengucap syukur dan teman-teman atau sesama yang memperoleh pemberian atau berkat dari adik-adik itu akan melihat kasih Kristus di dalam kehidupan atau pemberian yang adik-adik lakukan. Karena teman-teman adik-adik itu melihat perbuatan baik, otomatis melihat kasih Kristus di dalam kehidupan yang hidup, firman yang dihidupi oleh adik-adik. Otomatis teman adik-adik itu atau sesama orang lain itu akan memuji, memuliakan Allah karena pemberian itu tertulis di ayat 11, akan membangkitkan syukur kepada Allah. Nah, ini yang penting. Jadi adik-adik memberikan atau berbagi sesama itu akan memunculkan tindakan syukur. Teman-teman adik-adik memuji Allah, mengucap syukur, berterima kasih pada Allah atas pemberian adik-adik itu. Selain dia, teman-teman adik-adik itu berterima kasih kepada adik-adik. Ini yang penting, yang adik-adik akan peroleh jika memberikan, berbagi berkat kepada sesama atau teman-teman adik-adik. Jangan khawatir jika berkat yang adik-adik bagi itu akan habis atau adik-adik kekurangan. Itu jangan khawatir, karena di ayat 8 itu Allah akan memelihara kehidupan adik-adik. Adik-adik nggak akan kekurangan makan. Di sini dituliskan di roti di ayat 10. Roti akan dimakan, ini adalah roti untuk dimakan. Ini adalah hal-hal berkat yang adik-adik peroleh dari Allah. Pemeliharaan Allah tidak akan berkesudahan kepada adik-adik yang memberikan, berbagi kepada sesama. Jangan khawatir kekurangan, kehilangan atau apapun, karena Allah yang Maha Kuasa itu akan senantiasa memelihara adik-adik berkecukupan. Di sini ditulis berkelimpahan, melipat gandakan. Di sini di ayat 10. Bahkan adik-adik itu diberikan, ditambahkan kebaikan-kebaikan. Ini semua karena kuasa Allah. Allah itu besar, Allah itu Maha Kuasa, sehingga adik-adik dalam memberi dengan didasari oleh kasih Kristus, jangan khawatir, karena Allah akan memberkati, memelihara adik-adik supaya adik-adik tetap menjadi berkat, bertambah-tambah berkatnya untuk disalurkan menjadi saluran berkat bagi teman-teman adik-adik dan sesama. Jadi itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemudian kesimpulannya apa yang adik-adik bisa peroleh dari renungan bacaan Alkitab hari ini, yaitu jika adik-adik mendapatkan berkat, semakin banyak berkat yang adik-adik diperoleh, ya semakin banyak adik-adik memberi untuk sesama dan menjadi berkat untuk sesama dan teman-teman adik-adik. Jangan khawatir kekurangan, karena Allah akan memberkati, memelihara kehidupan adik-adik. Yang kedua, ini yang paling penting.
di ayat 11. Pemberian adik-adik kepada sesama atau teman-teman itu akan membangkitkan atau memunculkan ucapan syukur pada teman-teman adik-adik, memuji memuliakan Allah, berterima kasih pada Allah atas pemberian adik-adik. Jadi teman-teman adik-adik itu akan memuji Allah. Ini yang penting. Selain teman-teman atau sesama itu berterima kasih pada adik-adik. Jika seandainya teman-teman atau sesama yang adik-adik beri tidak berterima kasih kepada adik-adik, jangan marah. Jangan marah. Yang penting teman-teman adik-adik itu mengucap syukur kepada Allah. Ini yang penting. Jadi pemberian dari adik-adik itu akan memunculkan ucapan syukur, memuliakan Allah, berterima kasih pada Allah dari teman adik-adik. Ini adalah berkat dari adik-adik, sehingga adik-adik jangan baper, terbawa perasaan anak teman-teman adik-adik tidak berterima kasih. Jangan. Syukur-syukur teman adik-adik itu setelah menerima pemberian berkat, kue atau minuman atau ditolong, syukur berterima kasih pada adik-adik, itu baik. Dan teman adik-adik itu mengucap syukur kepada Allah, berterima kasih, memuliakan Allah, itu lebih baik. Begitu adik-adik. Ada dua yang ada hubungan dengan kehidupan adik-adik untuk hari ini dan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pesannya apa ya? Diingat-ingat ya, kalian harus mau berbagi dengan sesama. Karena apa Kak? Kok aku harus berbagi? Oh, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, mengasihi kita dengan berkat kepandaian, dengan berkat apa lagi ya Kak ya? Kepandaian itu tadi kesehatan. Terus ada lagi Kak, kalau aku punya kue banyak itu harus berbagi juga, nggak boleh pelit ya. Tuhan sudah memberkati kalian melalui mama dan papa. Tugas kalian harus berbagi dengan sesama. Nah, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan memujikan Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersyafaat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah melengkapi, memperkaya iman percaya kami kepada Tuhan Yesus dari firman Tuhan yang sudah ditaburkan
dibaca, direnungkan pada ibadah hari Minggu ini. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memampukan adik-adik untuk menghidupi firman Tuhan ini, yaitu dengan menjadi berkat, berbagi terhadap sesama, teman-teman, orang tua, maupun guru dan kakak layan atau orang lain. Karena adik-adik juga mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan berkat yang tidak berkesudahan senantiasa cukup untuk adik-adik sendiri maupun berbagi kepada sesama. Dan mengucap syukur juga untuk teman-teman atau orang lain yang sudah mengucap syukur atas pemberian dari adik-adik sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami di masa pandemi ini. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, mulai presiden sampai dengan tingkat RW di dalam berperang bahu-membahu memutus rantai penyebaran virus COVID ini, sehingga virus ini boleh terkendali dan tidak ada korban-korban yang banyak di antara bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk gereja, GPIB, mulai dari Majelis Sinode, tingkat mupel maupun sampai dengan jemaat-jemaat, sampai dengan di pos pelkes, bakal jemaat. Tuhan berkati presbiter juga dan unit-unit misioner yang senantiasa berjerih lelah melayani jemaat-jemaat di dalam tetap berjuang di dalam kehidupan kasih Kristus di dalam masa pandemi ini, sehingga pelayanan kami boleh memuliakan dan menjadi berkat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit terpapar COVID. Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat mereka dari sakit penyakitnya, sehingga tetap iman percaya mereka berharap dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan PA Jemaat Bethesda. Kiranya Tuhan berkati kakak-kakak layan yang senantiasa membantu dan melayani untuk menyelenggarakan ibadah pelayanan PA di hari Minggu ini untuk adik-adik yang belum bisa datang, tapi mereka hanya beribadah melalui rumah masing-masing di dalam daring maupun Zoom ini. Berkati mereka juga dalam kehidupan dan layan kerjanya, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga,
Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik semua siapkan uang persembahannya? Sudah siap? Oke, kita menyanyi satu lagu, Aku Suka Membagi. Nah, sebelum kita menyanyi, ada ayat untuk mengantar kita membawa persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyi Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. silakan berdiri semuanya. Ayo. Dan kita berdoa bersama-sama ya. Yang di rumah bisa membaca doa lewat slide-nya ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, ibadah kita nggak hampir kerasa selesai ya sudah saya. di penghujung Masih ibadah. tetap semangat ya adik-adik. Semangat. Nah, kita nanti akan menerima berkat Tuhan yang kita tunggu itu Kak ya. Iya pastinya Kak di akhir ibadah nanti. Tapi sebelum kita terima berkat Tuhan, kita menyanyi dulu dari Kidung Ceria 198, Ku hidup bagi Yesus. Sambil berdiri. Berdiri ya, yuk semuanya Ayo berdiri semuanya adik-adik. berdiri. Ayo, semangat sayang. Ku hidup bagi
firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik bersama orang tua, guru, maupun teman-teman adik atau tetangga kiri kanan adik. Dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai adik-adik, Tuhan memberkati. Nah, kakak sampaikan untuk aktivitas ya. Adik-adik ada aktivitas buat kalian. Kalian perhatikan di layar ya. Nah, ini ada aktivitas di layar adik-adik. Coba adik-adik perhatikan aktivitasnya apa ya kak ya? Apa ya? Nah, pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 30 Juni 2021. Ya, coba kalian perhatikan. Ini aktivitasnya. Wah, nggak bisa baca kan dari jauh kak. Nah, kalian bisa ya? Ya, Perbolongan ya kan? ya. Ada kelas Batita TK, ada kelas AK, ada kelas AT. Ya, baik. Dibaca ya sayang ya. Jangan lupa Oh, pengumpulannya nanti ya. yang TK Batita coba tanya mama, aktivitasnya apa ya? Nah, Pengumpulannya kak terakhir tadi ya tanggal 30 Juni 30 Juni 2021 di WhatsApp grup kelas masing-masing. Oh iya adik-adik, ada pengumuman tambahan dari kakak untuk ibadah PA tanggal 4 Juli minggu depan berarti ya kak? Iya, benar ya? Minggu depan melalui Zoom lagi jam 8 pagi ya. Jangan bosan-bosan ya sayang, kakak harap kalian tetap semangat untuk beribadah. Oh, selain ibadah juga ada pengumuman kak. Oh, ada lagi ya, ya. Nanti minggu Semangat. depan ya kak ya. Iya. Pengumuman reward yang rajin mengumpulkan aktivitas. Aku dapat kak. Iya kak. Pasti Rajin ya. ya kak. Rajin lah. Aku selalu Oke. ikut ibadah PA. Pasti adik-adik juga di rumah rajin mengumpulkan aktivitas. YouTube itu aku mesti ikut loh kak. Oh iya kak. Adik juga gak kalah sama Kak Pori ya. Jangan mau Oh, kalah jangan sama mau Kak kalah sama Pori. Kak Pori. Aku rajin mengumpulkan aktivitasnya kak, meskipun nggak sempurna, aku kirim saja. Hari ini ramai ya kak ya adik-adik. Ya, terima kasih ya adik-adik yang hadir pada pagi hari ini. Ada Binta, Evelyn, Johanna, Adit, Cindy, Immanuel, Raja, Asira, Elora, Paulus, Elizabeth, Anin, Febiola, Okta, Hizkia, Brian, JJ dan Yoel, Marvin dan Alea, Angel, Nathan, Eva dan Hendrik, Grace, Lala, Banyak ini ya Rita, kak. Benaya, sama siapa lagi ya ini ya? Diana, Stefania. Oh, ada yang belum tersebut ya? Maaf ya. Oh iya, kakak juga belum ucapkan terima kasih ya buat adik-adik yang bertugas hari Terima kasih ini. ya adik-adik yang bertugas. Makasih yang ujiannya ditunggu buat adik-adik yang Ya, lain. buat adik yang mau Nathan, berikan adik ujian. Evander, adik Esther dan Elvira, Kak Pori, Kak Desi, Kak Desi, Kak Pori, Kak Pori, Kak Desi. Wah, terima kasih semuanya ya adik-adik. Noel, Kak Jevon. Ya, Kak Noel, Kak Jevon, Kak Toga. Kak Toga. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati kita semua.